Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Repro dimanapun Anda berada, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Sulistiani dan Dewi, host Bongas Ngerumpi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Mungkin Bapak Ibu dari Dinas sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita yang satu ini. 1 jam ke depan saya akan menemani Anda semua dalam program Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Pada kesempatan kali ini, tanggal 23 Oktober 2020, jam 3 sore, saya akan membahas special session stakeholder edisi 4, ngerumpi bareng stakeholder, menuju Bongas, bebas HIV dan IMS, peran serta semua pihak terkait. Oke Bapak, tadi saya sudah opening nih Pak. Yeah. Giliran kali ini Bapak yang memperkenalkan diri. Silahkan Pak, perkenalkan diri kepada para partisipan kita. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih kepada Yayasan Kusuma Bongas yang sudah mengundang kami di acara Bongas Ngerumpi ya. Menuju Bongas bebas IMS dan HIV. Perkenalkan nama dulu ya. Nama Bapak, nama lengkap, silakan. Nama saya Dede Setiawan. Panggilannya Pak? Nama panggilannya Dede S. Dedes jadi ya. Oh Dedes. Iya itu. Itu lihat saudara-saudara, teman-teman juga bisa lihat di akun medsos semuanya panggilannya seperti itu. Saat ini Bapak di bidang apa Pak? Saya bekerja di Dinas Kesehatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, seksinya pencegahan pengendalian penyakit menular. Latar belakang pendidikan Pak Dede? Dari mana dulu nih? Dari awal sampai akhir. Oke. Pertama, kalau saya dulu karena remajanya sudah remaja masa iya, pada masanya ya. Remako. Iya. Sudah 47 tahun lalu remaja gitu. sekolahnya. Jadi tidak ada TK nih. Oh, tidak ada TK. Iya. SD sama SMP-nya di Kuningan. SLTA itu masuk di kejuruan di SPK Depkes Kerawang namanya. Lanjut di D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya Prodi Cirebon ya. Lanjut lagi di Stikes Indramayu S1 Kesehatan Masyarakat. S2 nya saya ngambil hukum kesehatan, konsentrasinya di Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, tadi Pak Dede sudah menjelaskan latar belakang pendidikannya. Sekarang nih Pak, yang terakhir saya tanyakan, hobi Bapak itu apa Pak? Hobinya? Pancing tapi Pak? Nggak menggodain seseorang ya, enggak ya? Hobinya ya yang paling disukai sebetulnya olahraga, tapi nggak kelihatan olahragawan ya? Iya Pak, iya. Karena punten ya Pak, one pack bukan suspek ya. Iya. Iya, tapi sebetulnya hobinya olahraga gitu. Ya apapun gitu kan. Hanya belum ada waktu untuk berolahraga secara konsisten iya, atau rutin. Mungkin harus ada temennya kali. Oke, teman-teman partisipan Bongas Ngerumpi, tadi sudah dijelaskan perkenalan dari narasumber. Karena tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Betul. Jadi harus kenal dulu baru boleh sayang. Nah, selanjutnya saya akan membacakan syarat dan ketentuan Pak. Jadi setiap kali acara atau program Bongas Ngerumpi kita ada giveaway untuk para partisipan. Syaratnya sudah mengikuti fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro dan IG Sobat Repro. Yang kedua, daftar hadir di kolom komentar. Jadi para partisipan harus daftar hadir di kolom komentar. Yang ketiga, tonton siaran dari awal sampai akhir, karena di akhir sesi kita ada pertanyaan dari narasumber. Ada 3 pertanyaan dari narasumber, masing-masing pemenang mendapatkan pulsa 25.000 dan partisipan aktif mendapat pulsa 10.000 untuk 3 orang pemenang. Lalu yang keempat, share siaran Bongas Ngerumpi dan jangan lupa tag 5 orang temanmu. Dan yang kelima, jawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Itu SNK Pak, syarat dan ketentuan untuk live fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro dalam siaran Bongas Ngerumpi. Kita lihat
apakah sudah ada partisipan yang datang atau hadir. Nah, di sini ada Ibu Munawwaroh Zahra, kita sapa dulu Pak. Ada Ibu Munawwaroh, lalu ada Sodikin Ceblok. Nah, kebetulan kita sudah diakses oleh 10 negara, diantaranya Kanada, Australia, Taiwan, Hong Kong, dan ada beberapa PMI, Purna Migran Indonesia, yang selalu hadir pada saat siaran Bongas Kerumpi, Pak. Jadi mereka walaupun bekerja sebagai tenaga kerja, tapi tetap mendapatkan informasi kesehatan reproduksi pada siaran Bongas Kerumpi. Oke. Nah, sambil kita tunggu lagi para partisipan yang hadir kali ini, ada beberapa pertanyaan. Saya sudah menyediakan 100 pertanyaan untuk Pak Dede. Luar biasa. Tolong dijawab ya Pak ya, sampai akhir. Gak boleh pulang dulu. Oke, yang pertama nih Pak. Bapak bekerja tadi kan pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, sudah berapa lama Pak Bapak di situ? Di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dari 2004 ya. Sudah 16 tahun berarti ya. Sudah 16 tahun. 16 Luar tahun, biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ternyata menyenangkan juga. Menyenangkan. Menyenangkan atau nggak ada yang indah? Berarti ternyata nggak bisa pindah ke lain hati. Oh, berarti tipe setia nih Pak Dede ya, ketika terpaut satu bidang jadi enggan pindah ke bidang yang lain, mungkin karena memang sudah terlalu nyaman Pak ya, mendalami ilmu di P2P. Lalu Pak, mungkin ada beberapa teman-teman, apalagi masyarakat awam, karena kita diakses masyarakat secara luas Pak. Mungkin ada yang belum tahu tupoksi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu sendiri apa aja Pak? Baik, terima kasih. Tentunya pada saat kita berbicara tupoksi ya, kita berbicara struktur dan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kabupaten Indramayu membuat struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, di mana salah satu bidangnya adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, di mana di situ ada 3 seksi. Yang pertama namanya seksi surveillance dan imunisasi. Di seksi ini memiliki tugas pokok fungsi untuk bagaimana pencegahan, pengendalian, penanganan penyakit-penyakit menular yang memiliki potensi wabah ya. Contohnya seperti saat ini ada pandemi COVID-19 ya gitu. Itu mungkin salah satu seksi yang kedua di pencegahan pengendalian penyakit menular yang fungsinya tadi bagaimana mengendalikan penyakit-penyakit menular yang saat ini menjadi masalah bukan hanya di Indramayu tapi di nasional gitu kan. Yang seperti tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah lokusnya tadi. Bagaimana orang-orang yang memiliki resiko terinfeksi dengan IMS atau HIV/AIDS itu ada di seksi itu. Oke, siap. Seksi yang ketiga ada pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Di situ yang ditangani adalah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus atau yang kita kenal di masyarakat umum itu kencing manis gitu kan. Dan tadi ada kesehatan jiwa ya. Kesehatan jiwa itu bukan hanya seperti yang kita lihat di jalanan gitu kan, ya yang benar-benar gila gitu kan. Ternyata yang namanya kesehatan jiwa itu cukup luas gitu kan. Berarti tadi ada 4 bidang Pak. Tiga bidang. Iya, pencegahan penyakit tidak menular, penyakit menular, dan surveillance imunisasi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Dede terkait bidang P2P, ada beberapa kasih. Tadi sudah dijelaskan. Oke, Pak, Yayasan Kusuma Bongas itu mungkin apa yang Bapak tahu tentang Yayasan Kusuma Bongas sebelum kita ketemu untuk melakukan koordinasi? Yang saya tahu di beberapa event baik itu di pemerintah daerah atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya, Kusuma Bongas ini bergerak di mungkin besarnya adalah kesehatan reproduksi, tapi saya tahunya
mungkin ya saat ini bisa lebih dalam mengenal ya. Yang saya tahu tadi hanya yang berkaitan dengan bagaimana yayasan ini bergerak di masyarakat khususnya remaja terkait dengan penularan penyakit menular melalui seksual. Awalnya cuma itu, tapi ternyata Kusuma Buah Ngasih ini bergerak di banyak ini ya, banyak namanya Isu. banyak isu pemerintah yang memang sangat membantu bagi tadi government, bagi organisasi perangkat daerah dan lain sebagainya gitu. Iya, iya. Mungkin saya akan menjelaskan kepada beberapa belum mengetahui program-program Yayasan Kusuma Bongas dan sejarahnya. Dulu Yayasan Kusuma Bongas belum menjadi sebuah lembaga, Pak. Dulu masih dalam bentuk pokja. Kebetulan waktu tahun 1997 ada penelitian di Bongas, Pak. Karena banyak gadis-gadis Bongas yang di Keramat Tunggak. Dulu kan masih ada tuh Keramat Tunggak. Iya. Nah, ternyata banyak yang positif HIV, lalu dipulangkan. Akhirnya dilakukan penelitian pada Yayasan Kusuma Buana Jakarta, mitra kita saat ini. Nah, pada saat itu dilakukanlah penelitian sampai akhirnya Kusuma Bongas itu lahir pada tahun 2003, belum berbadan hukum, dan disahkan berbadan hukum oleh notariat itu tahun 2011. Program-program yang sudah berjalan kita itu ada pencegahan dan pendampingan korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Kita bekerjasama dengan IOM, Pak, International Organization of Migration. Jadi lembaga internasional migrasi. Lalu setelah itu kita juga ada program peningkatan status kesehatan reproduksi remaja, bekerjasama dengan Yayasan Kusuma Buana dengan mitra kita Empower dari Hong Kong. Dan yang ketiga, kita juga ada bantuan untuk korban atau anak rentan dieksploitasi seksual. Kita juga bekerjasama dengan Talitha Qaumi. Nah, tadi beberapa program yang masih berjalan sampai saat ini di Yayasan Kusuma Bongas khususnya. Nah, lalu saya kembali lagi ke narasumber. Untuk karena berkaitan dengan tema kita kali ini, menuju Bongas bebas IMS dan HIV, peran serta semua pihak terkait. Saya mau menanyakan berapa sih, Pak, jumlah data atau kasus secara kumulatif kasus IMS dan HIV di Indramayu? Baik, Indramayu ini kalau di Jawa Barat itu nomor 3 terbanyak ya di Jawa Barat. Sampai dengan 2020 yang tercatat di kami, 2020-nya kami update per Agustus. Pertama ditemukan tahun 1993. Itu tercatat HIV AIDS itu 3.777. Yang sudah menjadi AIDS itu ada 2055. Sebetulnya di tahun ini kalau dilihat tadi ya, mudah-mudahan sih harapan kami nih sebagai leading sektor kesehatan yang menangani HIV ini betul, artinya sedikit penemuan tahun ini sedikit dibandingkan dengan tahun lalu yang mungkin di pertengahan itu sudah lebih dari 200 ya. Saat ini ditemukan di pertengahan itu 200-an lebih. Saat ini sampai dengan Agustus kita ya tercatat di 2020-nya itu hanya ditemukan 378 kasus HIV AIDS. Yang dimana dari 378 ini ada yang sudah menjadi AIDS itu 136 orang, 136 kasus ya. Mungkin itu ya. Jadi tentunya harapan kami dengan adanya ini LSM atau yayasan yang seperti Kusuma Bongas ini tadi bukan hanya di Bongas itu sebetulnya. Jadi penemuan-penemuan ini sebetulnya diperlukan untuk tadi bagaimana satu kasus penyakit menular ini bisa dikendalikan. Itu kita harus temukan dulu gitu kan permasalahannya. Betul. Untuk menemukan permasalahan adalah bagaimana kita mencari kasus sebanyak mungkin sehingga kita bisa menemukan alternatif-alternatif atau sebetulnya
peta masalahnya ada di mana gitu. Betul. Sehingga nanti intervensinya bisa lebih tepat bagaimana kita mengendalikan tadi laju kesakitan atau kasus IMS maupun HIV di kita di Kabupaten Indramayu khususnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya untuk kasus HIV. Untuk kasus IMS secara spesifik Pak di Kabupaten Indramayu, apakah ada data yang sudah terupdate? Sama kita per Agustus yang paling banyak untuk IMS itu adalah gonorhu atau di kitanya sih GO ya, GO. kalau menurut masyarakat umumnya itu. Tadi kita hanya mencatat 299 gitu kan. Di mana 299 ini laki-lakinya 70 orang, ya sisanya tadi perempuan. Kalau melihat kasus itu kan sepertinya banyak di perempuan ya tadi, karena mungkin ya tadi ya, bukan mungkin ya, keinginan jenis kelamin perempuan untuk berobat atau mendapatkan layanan itu mungkin jauh lebih tinggi atau lebih ada minat gitu dibandingkan dengan tadi ya remaja-remaja atau penderita kasus IMS ini dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Ya cuek aja lah gitu kan. Iya betul gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Tadi ada kata-kata yang sangat menggelitik dari Bapak terkait kita temukan kasus sebanyak mungkin ya Pak ya, dan kita tangani bersama, identifikasi bagaimana penata laksanaannya. Nah sekarang itu Pak, banyak sekali yang saya dengar mungkin ya dari para netizen terkait kasus angka tertinggi. Jadi kalau saya keluar daerah atau ada di suatu forum, Bongas nih tertinggi gitu kan, memandang kasusnya terbanyak. Nah dan dinilai bahwa buruk gitu suatu karena memang banyak kasus jadi dinilai buruk, padahal itu tidak seperti yang ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sebagai di bidang pengendalian penyakit, apakah banyaknya kasus itu suatu kerja yang buruk atau bagaimana? Kalau dilihat dari kinerja Puskesmas tadi, kami saat ini untuk pengendalian penyakit menular itu masih berupaya mencari kasus-kasus ya, bukan hanya IMS atau HIV, di TB gitu, kusta dan lain sebagainya, penyakit-penyakit menular yang menahun kita masih gali terus gitu kan. Kenapa? Tadi bagaimana kita bisa menghentikan atau meminimalisir kasus-kasus itu manakala tadi sumber penularnya kita tidak temukan. Kita temukan untuk tadi intervensi gitu kan. Ya. Jadi bukan berarti Bongas ini dengan kasus yang paling tinggi di Indramayu ini wilayah atau kecamatan yang tadi lah asumsinya bahwa perilakunya negatif gitu kan. Tapi justru kalau saya sih melihatnya dari sisi penemuan yang tadi kami targetkan dari sisi kesehatan adalah itulah kinerja gitu kan. Belum tentu juga sih di wilayah kerja atau di wilayah kecamatan lain yang tidak ada kasus. Jangan-jangan tadi tidak ditemukan. Belum ditemukan gitu kan, belum ditemukan karena tadi penemuan itu tadi ya perlu petugas yang memang aktif, bisa bekerja sama dengan sumber daya manapun gitu kan. Betul. Saya lihat di Bongas justru dengan adanya Yayasan Kesumo Bongas ini untuk pencegahan pengendalian IMS ini sudah cukup baik. Artinya tadi bahan untuk intervensi gitu kan, dengan banyaknya kasus ini. Oh ini kan udah kelihatan nih ini gitu, sehingga kita lebih terarah bagaimana kita mengedukasi gitu kan. Iya, tadi orang-orang yang ditemukan sudah terinfeksi, dia memiliki hak atau hak hidup yang sama kan gitu, hidup yang berkualitas juga gitu kan. Walaupun tadi ya salah satu hak dasar kita sebagai hak dasar sebagai manusia. Ya walaupun tadi mungkin orang beranggapan itu kan karena perilakunya, tapi tetap kan sebagai sesama insan gitu kan, kita harus ikut berkontribusi untuk tetap menjaga bagaimana kualitas hidupnya gitu kan. Mengedukasi gitu kan untuk tetap hidup yang berkualitas, dan tadi
jangan sampai ada timbul infeksi-infeksi yang baru gitu kan. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, sudah banyak sekali nih Pak partisipan yang nongol nih. Ada dari Sukron Mahfelis dari Dinkes hadir. Iya. Terus juga Halo, dari dari Ewigi Revanda hadir. Terus ada Andri M. Ilmi dari Bapeda hadir Pak. Terus ada Sodikin Ceblok, ada Nisa Syifaun Najah juga sudah hadir. Ada Air Saifuddin, siap pantau Pak katanya. Terus ada Ibu Punawara Zahra, ini bidan koordinator Puskesmas Bongas, isu gender dan trafficking. Siap Bu, nanti diagendakan di minggu selanjutnya. Lalu ada Dani Rahman juga hadir, ini CL kita Pak, community leader kita dari Kusuma Bongas. Ada Supendi dan ada Konita Amalia dan Mbak Wulan ini dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta hadir. Selamat datang Mbak Konita dan Mbak Wulan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk para partisipan yang sudah hadir, silakan tonton terus sampai akhir karena di akhir sesi kita ada giveaway pulsa 25 yang pastinya menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, kemarin sempat saya identifikasi temuan kasus anak dengan sifilis. Bagaimana menurut Bapak di bidang P2P penemuan tersebut dan tata laksananya seperti apa untuk pasien anak sifilis, Pak? Terima kasih, baik. Mungkin di sini saya nggak terlalu teknis sampaikan bagaimana tata laksana kasus sifilis. Yang pertama mungkin tadi pada saat ditemukan tentunya sudah didiagnosis kan, ya, adalah penegakan diagnosis. Diagnosis itu ditegakkan dengan anamnesis atau wawancara dengan melihat riwayat ibunya yang menderita sifilis tanpa pengobatan yang adekuat. Itu bisa menimbulkan atau ada tadi sifilis kongenital pada anaknya, ya. Dari pemeriksaan fisiknya pada anak sendiri itu biasanya ada ikterik namanya kalau bahasa medisnya. Saya juga bukan orang medis sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, istilahnya kan tetap ya kita bisa lihat, kita bisa baca. Ikterik itu kuning di mata ya, gitu. Gitu. Ada anemi itu kita bisa lihat di kelopak matanya, itu pucat gitu. Iya, itu pucat di konjungtivanya. Dan tadi yang mungkin kita tidak bisa lihat itu trombositopenia, itu harus dengan pemeriksaan laboratorium, ya. Pada bayi 3 sampai 12 minggu itu biasanya ada namanya rinitis ya. Kalau rinitis itu ya infeksi di selaput hidungnya gitu kan, ya. Ada gambaran lesi dan lain sebagainya. Biasanya di palatumnya juga ada seperti lecet-lecet gitu. Itu mungkin tanda-tanda klinisnya. Pengobatannya untuk yang terkena sifilis kongenital itu harus dilakukan perawatan. Kalau ditemukan dari hasil pemeriksaan fisiknya tadi abnormal gitu kan, diperiksa laboratorium, titer serologinya menunjukkan sama dengan atau lebih dari 4 kali titer ibunya, itu harus diberikan penisilin kristalin intravena 50.000 unit per kilogram dalam 12 jam. Tadi artinya harus dalam perawatan di rumah sakit, jadi tidak bisa di rumah. Mungkin tadi tata laksana sifilis untuk yang terjadi pada anak itu seperti itu. Berarti kalau untuk sifilis pada orang dewasa kan sudah bisa ditangani di puskesmas ya, Pak, kalau nggak salah, untuk disuntikan. Nah, berarti kalau untuk kasus anak apalagi dengan sifilis kongenital itu harus dirujuk ke rumah sakit ya, tidak bisa di sini penanganannya. Oke Pak, baik, terima kasih sudah menjawab rasa penasaran saya. Penasaran kita semua. Oke. Lalu tadi kan yang saya baca salah satu tupoksi bidang P2P adalah menyelenggarakan upaya prokes, kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit. Lalu upaya yang dilakukan ini lokus dan sasaran programnya itu di mana, Pak?
Baik, terima kasih. Upaya promosi kesehatan secara besar, secara menyeluruh itu sebetulnya ada di bidang kesehatan masyarakat di seksi Promkes. Betul bahwa Promkes itu melekat dengan program-program sebetulnya. Seperti karena namanya promosi itu bisa ke masyarakat secara luas, kelompok kecil maupun perorangan, atau yang kita sebut dengan edukasi personal, atau kalau dengan tata laksana HIP tadi konseling, itu juga promosi sebetulnya. Ya memang ada di bidang tadi, di semua bidang itu melekat sebetulnya. Walaupun secara program itu ada di seksi promosi kesehatan. Lokus kita, sasaran program di P2P tadi, pada saat kita berbicara lokus, kita ini akan mengacu ke ketentuan pemerintah pusat sebetulnya, di mana pemerintah pusat sudah meluncurkan ketentuan, yaitu Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan SPM, gitu kan. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan itu minimal ya. Yang minimal ini harus dicapai 100%. Di mana di dalam SPM ini ada 12 indikator yang harus dicapai nih oleh insan kesehatan, dinas kesehatan, puskesmas gitu kan, dinas kesehatan provinsi sampai dengan kementerian. Di mana di dalam 12 indikator ini, indikator 1 sampai 5 dan 7 ada di bidang kesmas. Yang 6, 8 sampai 12 itu ada di bidang P2P. Yang salah satunya adalah tadi orang-orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV ini harus terlayani dengan baik, dengan standar yang tadi ada standarnya yang harus dipenuhi. Ini ada di dalam indikator tadi SPM. Ini menjadi lokus kita dalam pelaksanaan kegiatan di bidang P2P. Bagaimana standar itu dipenuhi? Tentunya kita ini dari mulai bagaimana kita memenuhi jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya seperti apa lembar KIE untuk edukasi tadi kan kita ada sesi promosi juga kan, walaupun tadi porsinya mungkin tidak sebesar seksi promosi kesehatan gitu kan. Tentunya karena perlu deteksi dini di dalam pengendalian HIV ini, kita juga harus memenuhi nih kebutuhan puskesmas terkait dengan sarana RDT untuk rapid diagnostic test ini, rapid HIV yang sasarannya tadi bisa ibu hamil gitu kan, kita kelompok-kelompok resiko lainnya gitu kan. Dan kita juga harus menjamin dari jumlah tenaga gitu kan, kompetensi tenaga itu harus kita jamin untuk memenuhi standar yang tadi sudah ditentukan tadi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Iya, baik Pak, terima kasih, sangat jelas sekali tadi jelaskan dari Bapak terkait Permenkesnya juga ya Pak ya, undang-undangnya juga, karena memang bagaimanapun berkaitan dengan lokus itu sesuai dengan pemerintah pusat ya Pak ya. Ada Sapras, ada tadi deteksi dini, pengendalian HIV dan lain sebagainya, ketersediaan reagen. Nah, waktu tahun 2014 atau 13 kalau nggak salah ya Pak ya, sempat kehabisan reagen tuh dinas kesehatan. Puskesmas Bongo sampai beli sendiri di luar. Gimana Pak itu bisa terjadi Pak? Tadi pada saat seperti itu kan tadi kita sudah membuat standar. Di dalam pemenuhan standar ini tentunya tadi ada namanya apa ya, perlu kerjasama agar tadi standar ini terjaga dengan baik, tentunya dengan kerjasama atau tadi nih bagaimana kita memiliki sistem yang baik dari sistem pelaporan kasus gitu kan, pelaporan penggunaan BHP, sehingga diharapkan tidak terjadi kekosongan, karena tadi kita pemerintah daerah belum bisa memenuhi 100% kebutuhan terhadap reagen, obat dan lain sebagainya. Artinya sistem atau jejaring kita, jaringan kita puskesmas, bagaimana mekanisme pelaporan dan lain sebagainya, itulah perlu kerjasama yang baik, sehingga
standar-standarnya bisa dipenuhi pada saat kita perhitungan ininya udah mau habis gitu kan, reagennya segera melakukan pengajuan dan lain sebagainya, karena kita pun tadi berjenjang ke provinsi dan mungkin dipenuhinya oleh pusat gitu kan. Hal-hal yang demikian itu jadi human error atau apapun namanya itu mudah-mudahan tidak terjadi pada saat ada kerjasama yang baik gitu kan, di setiap jenjang dimanapun kita berada atau kita bertugas gitu. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Di sini sudah ada yang bertanya Pak, ada Dani Rahman. Ya. Pak, boleh usul ngadain workshop tentang kesehatan reproduksi remaja dong Pak, terus jangkauannya itu anak-anak komunitas. Mungkin Bapak bisa menjawab, ada pertanyaan dari partisipan. Terima kasih Dani Rahman. Mas Dani Rahman ya, usulan yang baik sebetulnya, artinya dengan tadi ya usulan dari Mas Dani ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan kami di Dinas Kesehatan untuk melaksanakan workshop di tadi ya di komunitas, karena memang saat ini sasaran kami dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten itu baru di tataran tadi anak sekolah gitu kan. Memang komunitas saat ini belum terjangkau. Mudah-mudahan itu bisa kita kita realisasikan lah gitu kan. Artinya kita menjadi bahan pertimbangan untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang memang pada saat teman-teman komunitas ini ada minat gitu kan, tadi kita bisa gayung bersambut lah gitu dengan kegiatan yang memang akan kita rancang gitu. Baik Pak, terima kasih. Itu mungkin Dani sudah dijelaskan sama Pak Haji Dedes terkait penjangkauan atau workshop di komunitas tentang isu kesehatan reproduksinya. Di sini juga sudah hadir ada Nisa Syifa Unaja, isu stunting dan 1000 HPK Pak, gitu kan. Ya, mungkin nanti kita bisa agendakan untuk tema stunting ya Pak ya. Bidang siapa Pak? Bidang kesehatan masyarakat. Kesmas ya. Oke. Terima kasih Ibu Nisa, nanti akan kita agendakan untuk di bidang kesehatan masyarakat. Ada Kardaya Buting hadir, ada Irfai Imam Subhi. Mantap Pak Haji Dedes. Ada Ampi Supriyadi juga dari Polsek Bongas, ada Pak Sugay Ajae, ada Ahmad Fanani, ada Wigire Vanda hadir. Nah, ini sudah banyak sekali Pak partisipan yang hadir, luar biasa, karena saya berarti tidak salah sudah mengundang artis ke sini. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan ke-10 Pak, karena masih banyak 90 pertanyaan lagi. Iya. Oke, upaya Dinas Kesehatan dalam penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan serta kolaborasi sektor swasta. Nah, sektor swasta dalam hal ini Yayasan Kusuma Bongas, bagaimana pendapat Bapak untuk mensupport kegiatan ini Pak? Terima kasih. Upaya Dinas Kesehatan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan khususnya puskesmas ya, kita sebetulnya sudah berupaya. Tadi ditemukan HIV itu 93, mungkin setelah ditemukan ada beberapa program yang memang hanya Dinas Kesehatan tuh yang fokus ya, tapi saat ini sudah banyak yang peduli ternyata, termasuk tadi Yayasan Kusuma Bongas. Kami di dalam peningkatan kapasitas layanan kesehatan khususnya terkait dengan pencegahan pengendalian IMS dan HIV ini, dari 2009 itu sudah mulai melatih tenaga-tenaga kesehatan, dari mulai dokter, perawat, tenaga laboratorium, dan mungkin konselor ya. Konselor supaya tadi standar yang tadi disampaikan di awal itu bisa terpenuhi. Dengan tadi tentunya standar itu kan ada bahan dan lain sebagainya termasuk SDM-nya. Dan sampai dengan sekarang memang belum semua layanan yang menjadi jaringan kita yaitu puskesmas ini dilatih. Kami masih punya PR 9 puskesmas yang memang belum dilatih untuk khususnya pencegahan pengendalian HIV IMS ini. Jadi termasuk sebetulnya Bongas ini yang mungkin di apa ya,
prioritas pertama dulu 2009 tuh gitu. Dan terima kasih gitu kan, Puskesmas Bongas ini eksis, apalagi tadi dengan support dari sumber daya yang lain, termasuk Yayasan Kusuma Bongas yang saat ini menurut saya sih sudah banyak melibatkan diri ya. Artinya kalau menurut saya apresiasi sekali dengan Yayasan Kusuma Bongas ini khususnya dalam kesehatan reproduksi, di mana di situ penyakit-penyakit menular seksual menjadi fokus juga Yayasan Kusuma Bongas. Artinya kerjasamanya sudah cukup baik, karena walaupun tidak dengan dinas kesehatan, itu merupakan bagian kami, puskesmas merupakan bagian kami. Jadi kontribusinya sudah cukup luar biasa gitu untuk khususnya di Kecamatan Bongas ini. Dan harapan saya sih ada yayasan-yayasan yang lain, atau mungkin Yayasan Kusuma Bongas ini bisa mengembangkan sayap di kecamatan lain gitu. Harapannya sih seperti itu gitu kan. Artinya tadi kan cita-citanya mendunia. Jadi kita sebelum mendunia kita garap seluruh Kabupaten Indramayu dengan Yayasan Kusuma Bongas gitu kan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa support juga gitu kan kalaupun dari sisi pembiayaan mungkin terbatas, tapi dari sisi teknis kita punya sumber daya yang tadi 40 sudah kami latih gitu, 40 puskesmas. Iya, Pak. Iya. Karena mungkin terima kasih Pak atas supportnya. Semoga apa yang kita impikan bisa terwujud. Harapan kita juga bisa sebelum mendunia kita bisa menyebarkan asas manfaat kepada khususnya Kabupaten Indramayu terlebih dahulu. Karena untuk program kesehatan reproduksi remaja kita karena memang bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Buana Jakarta dan baru di lokusnya Bongas itu Pak. Iya. Kalau untuk program TPPO tindak pidana perdagangan orang kita sampai ke 3 atau 4 kabupaten, sudah sampai ke Majalengka, Cirebon, Kuningan. Jadi barangkali Bapak juga punya temuan korban trafficking yang dieksploitasi. Jelas kalau sudah dieksploitasi ada permasalahan tentang kesehatan reproduksi atau HIV/AIDS-nya, bisa dikoordinasikan dengan Kusuma Bongas gitu. Insya Allah ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi sudah dibahas. Nah, peran serta Dinas Kesehatan dalam mengintervensi puskesmas menekan kasus HIV/AIDS selain tadi untuk peningkatan kapasitasnya, diberikan pelatihan, lalu apalagi Pak intervensi kepada puskesmas? Dinas Kesehatan itu di dalam tupoksinya salah satunya adalah pembinaan ya, di mana di dalam mekanisme pembinaan itu kita bisa dengan bagaimana kita melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas gitu kan, di seluruh puskesmas ya, termasuk Bongas di dalamnya. Kita juga memfasilitasi tadi tuh permasalahan-permasalahan apa sih yang muncul dari hasil monitoring itu di layanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, untuk menjadi bahan evaluasi dan menyusun rencana kerja berikutnya, sehingga tadi kita memberikan layanan ke masyarakat khususnya bidang kesehatan ini, harapannya kan terus lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Oke Pak, tadi kan Bapak berbicara tentang pembinaan kepada puskesmas. Sebetulnya di Kabupaten Indramayu ada 49 puskesmas ya Pak? Betul, iya. Ada 49 puskesmas. Berapa puskesmas yang sudah tersupport atau ada layanan VCT-nya Pak? Dari 49? Pada saat dilatih sebetulnya tadi tuh 49 puskesmas ini sudah ada layanan VCT, tapi tadi SDM-nya yang sudah dilatih ini tadi mungkin fungsi pembinaannya yang memang harus mungkin harus lebih intens gitu kan. Kalau yang seperti di Bongas ini mungkin dengan tadi sekali sentuh gitu kan, atau sekali kunjungan memang sudah jalan gitu kan. Tinggal bagaimana perjalanannya ini supaya tidak ada penurunan atau malah meningkat terus gitu kan. Ya, beberapa puskesmas dari 40 ini sebetulnya tadi yang saya sampaikan, kita sudah melakukan pelatihan terhadap 40 puskesmas untuk layanan PCT. Cuman tadi layanannya ini jalan atau tidak gitu kan, tergantung memang SDM ini sangat berpengaruh ya, dan tadi personal itu ya beragam lah gitu kan. Itulah tadi salah satu fungsi kami untuk
bagaimana fungsi-fungsi puskesmas terhadap layanan yang harus diberikan ke masyarakat ini bisa berjalan dengan baik gitu. Iya, iya baik. Terima kasih Pak. Karena di Kecamatan Bongas ini kan ada 2 puskesmas nih Pak. Iya. Sebenarnya sampai saat ini yang menjadi dilema kita, mungkin puskesmas Bongas sudah berjalan cukup baik, tapi kita bukan perbandingan. Nah, ketika ada penerima manfaat kita yang dari zona wilayah puskesmas Sidamulya, kita kesulitan di situ, apalagi sekarang kan kita berbentur dengan aturan BPJS Pak, terkait undang-undang Perbub ya Pak ya, nomor 39 tahun 2019 tarif layanan BLUD. Nah itu, jadi pada saat si klien pada zona wilayah Sidamulya, karena di Sidamulya belum ada setting layanan VCT, akhirnya kita rujuk ke Puskesmas Bongas dan dikenakan tarif umum. Itu bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin tadi ya dapat juga informasi, artinya kami kembali lagi bahwa seharusnya puskesmas tetangga pun bisa, atau Sidamulya lah tadi ya, kapasitasnya sama ya. Tadi mungkin fungsi kami akan lebih banyak. Tadi tuh kalau kesini sekali kunjungannya dalam pembinaan, mungkin ke sana bisa 2-3 kali. Untuk tadi bagaimana sama-sama puskesmas sama, sehingga masyarakat yang mendapatkan hak dapat mendapatkan haknya, hak layanannya sama, sesuai dengan tadi alur rujukan BPJS-nya dan lain sebagainya gitu. Iya Pak, terima kasih. Kita juga sangat berterima kasih kepada Dinas Kesehatan, Pak Haji Dedes dan Pak Haji Yadi terkait layanan rujukan remaja yang positif HIV, sangat membantu sekali Pak. Kemarin kita juga sempat ada masalah atau kendala bagi klien kita yang positif dan tidak memiliki BPJS, bisa dibantu dengan SKTM ya Pak ya. Itu terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, sudah sangat responsif sekali dalam penanganan kasus HIV/AIDS di Indramayu. Yang selanjutnya upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu untuk penanggulangan IMS dan HIV pada remaja Pak. Karena kan yang saya tahu saat ini kan target ibu hamil 100%. Lalu bagaimana untuk remaja Pak? Untuk remaja ini tadi kita Dinas Teknis, Dinas Kesehatan bagaimana melakukan pencegahan, pengendalian IMS dan HIV. Kita di kabupaten itu punya Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten sebagai leading sektornya. Sesuai dengan di situ ada, kita sudah memiliki Perda dan Perbub, ya struktur KPA-nya ada gitu kan. Sebetulnya memang mungkin sasarannya skupnya masih kecil. Bagaimana kita melakukan sosialisasi KPA ya, leading sektornya, teknisnya ada di Dinas Kesehatan, baru di beberapa sekolah gitu kan. Tadi pada saat ada yang mengusulkan workshop, sebetulnya menjadi masukan yang baik gitu kan. Betul, Pak. Ya, karena tadi justru institusi resmi yang saat ini baru kita garap, anak-anak sekolah gitu kan, yang notabene sebetulnya di anak-anak sekolah ini mungkin dari sisi pengetahuannya, dari sisi keteraturannya lebih teratur. Betul. Tapi kita papar duluan. Betul, Pak. Tapi justru komunitas-komunitas inilah yang justru memang harus kita dahulukan sebetulnya, kita harus kita bina. Tadi menjadi masukan yang baik, tapi itulah yang baru kita bisa lakukan gitu kan. Untuk remaja, kita juga sebetulnya di luar bidang kami itu ada namanya program UKS. Mungkin di situ bagaimana bisa dimanfaatkan, bagaimana kegiatan-kegiatan UKS ini menyasar tadi remaja-remaja, baik itu di sekolah maupun di komunitas, terkait dengan bukan hanya pencegahan pengendalian penyakit menular atau cash pro-nya mungkin. Betul. Tapi bagaimana berperilaku hidup sehat dan bersih PHBS, gitu kan, PHBS itu, sehingga tadi kesehatannya tetap terjaga, karena bagaimana kualitas hidupnya bisa terjaga dengan baik gitu kan, kalau memang tadi
sisi fisiknya Iya. terganggu gitu. Betul, kan Pak. gitu. Karena definisi kesehatan reproduksi itu reproduksi remaja itu tidak hanya sehat secara fisik ya Pak ya. Betul, iya. Menurut ICPD Kairos 1993. Iya. Nah, oke, teman-teman tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji Dedes terkait upaya Dinas Kesehatan dalam penanggulangan IMS dan HIV. Tentunya remaja ini, apalagi remaja komunitas, sungguh sangat beresiko. Apalagi di Kecamatan Bongas itu ada sekitar 30 remaja komunitas Pak, yang di luar sekolah, mungkin yang DO sekolah atau yang sudah lulus sekolah. Ada berbagai, ada beberapa juga geng motor kayak ekstasi, mereker, briges, ada anak pang, itu binaan-binaan Kusuma Bongas. Mungkin kalau untuk binaan Kusuma Bongas bisa kita kasih informasi secara komprehensif seperti yang di sekolah. Makanya untuk di sekolah juga kita mempunyai program inovasi yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait Pak. Namanya UKS Center, adanya di SMP Negeri 1 Bongas dan SMP Negeri 2 Bongas. Selain untuk konseling dan permasalahan kesehatan, kita juga ada pendampingan atau penyalahgunaan obat-obatan, karena anak sekolah sekarang juga agak rentan juga gitu untuk kasus Iya, betul. obat-obatan gitu. Nah, mungkin dengan adanya UKS Center, karena UKS yang pada biasanya itu SDM-nya siswa-siswa atau guru pembina UKS. Nah, kalau di UKS Center ini ada pihak-pihak yang terlibat Pak, seperti Puskesmas Bongas dan Yayasan Kusuma Bongas. Kita piket di hari Kamis dan Rabu. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan ke siswa, layanan ke siswa, karena selama ini 2 tahun ke belakang siswa atau remaja sekolah itu masih menganggap ada stigma untuk ketika datang ke layanan puskesmas. Jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan bahwa Puskesmas Bongas dan Sidrap Mulia ini puskesmas yang sudah terlatih layanan ramah remaja gitu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang anak-anak kita berkurang intensitasnya atau konseling dengan remaja karena mereka sudah nyaman datang ke puskesmas Pak. Jadi kita membuat sistem di sini BP remaja. Jadi remaja yang akses umur 5 sampai 24 tahun akan ditampung ke BP remaja dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu mungkin program kemitraan kita dengan puskesmas, kecamatan dan instansi terkait. Iya, luar biasa ya. Artinya tadi keterlibatan Yayasan Kusuma Bongas ini dalam, khususnya di Kecamatan Bongas, dalam menangani remaja ya, sangat-sangat luar biasa lah gitu kan. Artinya kami berterima kasih, kontribusinya cukup banyak, termasuk mungkin tadi sejalan dengan ya puskesmas juga sama kan, punya inovasi gitu kan. Betul, Pak. Artinya sama-sama sejalan dengan gayung bersambut dengan inovasinya puskesmas, sehingga tadi kolaborasi yang baik ini akan insya Allah menghasilkan hal-hal yang baik juga gitu. Pak. Karena yang kita cari itu BCA Pak, Iya. Bank Sentral Akhirat. Iya betul. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, sudah banyak sekali pembahasan kita hari ini. Nggak terasa kan Pak, ini sudah Iya. jam 15, jam 3 lewat 50 menit kan Pak, nggak terasa kan ya. Iya. Jadi masih ada 80 pertanyaan lagi yang harus kita bahas. Ditambah 100 juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Lalu, apakah Yayasan Kusuma Bongas dapat dilibatkan dalam kolaborasi sektor swasta untuk menjadi usulan lokus kegiatan Dinas Kesehatan dalam mensinergikan program nih Pak? Jadi mungkin sudah ada sumber daya dan ada usulan-usulan dari remaja yang lain, apakah bisa untuk dilibatkan dalam usulan program? Iya, terima kasih tadi ya. Sebetulnya Kusuma Bongas sudah terlibat dengan kami, walaupun hanya dengan Puskesmas Bongas. Betul, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat ada event-event tertentu atau kegiatan-kegiatan yang memang tadi Dinas Kesehatan itu menangani kesehatan tidak bisa sendiri. Kita punya sumber daya, harus bekerja sama dengan sumber daya yang lain gitu kan, termasuk masyarakat, LSM, yayasan dan lain sebagainya. Gitu kan. Jadi tadi sebetulnya pada saat kita memiliki kesempatan bukan untuk bekerja sama, karena sebetulnya sudah bekerja Sudah, sama ya, iya. dengan Dinas Kesehatan tadi, walaupun hanya dalam
skup yang tingkat kecamatan Lokal Bongas ya, gitu Pak, kan. ya. Tadi ya saya sampaikan mudah-mudahan sih tadi yayasannya sebelum mendunia bisa tadi tuh bekerja sama dengan kami di seluruh Kabupaten Indramayu bagaimana tuh kan meningkatkan kesehatan reproduksi remaja khususnya dalam rangka pencegahan pengendalian infeksi menular seksual ataupun HIV/AIDS dan lain sebagainya gitu. Mungkin besok-besok kita bisa diundang ke Dinkes Pak untuk mobile Bongas Kerumpinya nih Pak. Kita undang gitu. Pak Kadisnya Pak. Gimana Pak? Oh siap nanti mudah-mudahan ya tadi masukan yang baik juga untuk saya sampaikan ke pimpinan. Iya, gitu karena ya. selain itu juga kita bisa mengekspos program-programnya Dinas Kesehatan juga gitu Pak. Karena Iya. mungkin masyarakat umum masih belum paham apa sih yang ada di dinas, kita kupas di situ. Ya Pak ya. Siap. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya kita juga Pak setiap tahunnya mengadakan Hari AIDS Sedunia Watch AIDS Day. Jadi kita tadi program-program inovasi kita banyak dan kita juga setiap kali mempunyai program inovasi kita pasti membuat MOU Pak. MOU yang ditandatangani oleh stakeholder terkait. Jadi Pak Camat, Pak Kapus, dari para kuwu. Jadi setiap tahunnya kita didukung oleh para pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta layanan kesehatan untuk mewujudkan campaign and edutainment Pak di Kecamatan Bongas. Jadi setiap tahun kita konsisten. Cuman untuk tahun ini kita masih membuat perencanaan Hari AIDS Sedunia secara virtual gitu. Bagaimana untuk Dinas Kesehatan untuk menyambut 1 Desember 2020 Pak? Terima kasih. Saya sebetulnya kalau di Hari AIDS Dunia itu selalu melihat Bongas tuh. Ya kan, selalu melihat Kecamatan Bongas yang melakukan event sendiri terkait dengan tadi yang disampaikan. Berarti Bapak itu ya? Walaupun nggak hadir langsung, tapi saya lihat di media sosialnya ikut melihat terkait dengan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Sebetulnya tadi pada saat ada di struktur gitu kan, kita ngacunya tadi ke Kementerian Kesehatan, mulai tema gitu kan, pelaksanaan kegiatannya. Dan itu biasanya digagas oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten, pelaksananya sama sih bekerja sama dengan penggiat-penggiat lainnya gitu kan. Mungkin di situ bisa juga tuh kolaborasi dengan Kusuma Bongas. Tapi tadi saya selalu melihat Kusuma Bongas punya event sendiri gitu kan. Iya kan? Iya Pak. Iya, punya event sendiri yang memang tadi saya sampaikan apresiasi yang luar biasa gitu kan. Artinya bisa mandiri menyelenggarakan suatu kegiatan yang luar biasa, dukungan dari stakeholder di tingkatannya Lokal, gitu kan, ya tingkat lokalnya gitu kan. Itu sudah sangat luar biasa. Kami dari Dinas Kesehatan biasanya tadi bagaimana mensupport kegiatan tersebut dari sisi teknis. Pada saat ada Hari AIDS Sedunia itu kan ada pemeriksaan target sekian ribu orang gitu, kayak sekarang 1010 gitu kan harus terperiksa dalam waktu yang sama menjelang 10 tahun terakhir untuk menuju 2030. Betul Pak. Gitu kan. Itu kan ya itu kan nanti kan kita nunggu, biasanya ada petunjuk bagaimana pelaksanaan Hari AIDS Sedunia dari mulai kementerian biar itu gitu seragam gitu kan. Setiap tahun di kabupaten ada kan dengan KPA gitu. Kita Dinas Kesehatan sekali lagi kita support dari sisi teknis bagaimana menyiapkan tadi tenaga-tenaga konselor yang sudah terlatih untuk edukasi dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Karena waktu kita juga menunjukkan pukul 15.58, jadi para partisipan Bongas Serumpi jangan lupa di akhir sesi akan ada pertanyaan. Nah, kita kasih satu pertanyaan dulu nih Pak, sebelum kita habiskan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Pak, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Pak Haji Dedes. Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaannya nggak sulit-sulit ya, karena memang ini kan untuk semua kalangan ya. Kita kan saat ini sudah tidak asing lagi dengan namanya virus yang melemahkan tubuh ya, yaitu HIV. Nah,
kepanjangan dari HIV itu sendiri apa gitu kan. Pertanyaan pertama, kepanjangan dari virus HIV itu sendiri apa? Silakan partisipan Bongas Ngerumpi yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat akan mendapatkan pulsa Rp25.000 ya. Ayo, waktunya 3 menit ya, operator? Ya. Ya, oke. Silakan ditunggu bagi para partisipan yang sudah memantau dari awal sampai akhir. Di sini ada Eka Uliawati hadir, ada Dani Rahman. Kolaborasi antara Yayasan Kusuma Bongas dengan Dinas Kesehatan tentang memperingati Hari AIDS Sedunia kayaknya bakalan lebih seru nih Pak, dan pastinya akan banyak lomba-lomba yang dihadirkan. Jadi karena memang kita itu sasarannya remaja Pak, kita ada lomba kreativitas remaja. Dari mulai Dance for Life Pak, Bapak tahu Dance for Life? Baru dengar sekarang sih. Nah, Dance for Life ini Pak gerakan atau tarian untuk memukul mundur penyebaran virus HIV Pak. Oh, Nah, gitu. pertama kali dikenalkan di Bongas Pak, bekerjasama dengan YPI, Yayasan Pelita Ilmu. Jadi nanti kalau kita diundang ke Dinas Kesehatan, saya pamerkan Dance for Life-nya. Iya. Tapi bukan saya yang nari Pak, anak-anak. Oh, iya. Leadernya kan tetap ya. Oh, Gitu. Oke, ya ini sudah ada yang jawab Pak, Wigi Revanda. Iya. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Pak. Iya, Bagaimana, betul. Pak? Betul. Pertanyaan pertama dijawab tepat dan cepat oleh Wigi Revanda. Lalu ini ada usulan lagi dari Bu Munawarah Zahra. Ditunggu narsum dari Depak dan Distrik bagaimana menyikapi HIV dan IMS-nya. Iya Bu, nanti ditunggu ya Bu. List narasumber sudah banyak soalnya. Pak Dede juga akan muncul lagi nanti. Siap diundang lagi. Ini banyak sekali yang menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 1 sudah dijawab dengan cepat dan tepat oleh Wigi Revanda. Lalu pertanyaan kedua silakan Pak. Oh, saya lagi ya? Iya Pak, Bapak Oh, lagi. Semua Bapak borong pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa kan ngasih rezeki sama orang itu ibadah ya. Nah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tadi segala sesuatunya tercatat sebagai ibadah ya. Amin Pak, Bank Sentral Akhirat. Iya. Silakan Pak, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nggak bakalan jauh-jauh dari situ kan? Iya Pak. Tadi kita di sesi tanya jawab ditanyakan juga nih sama host berapa jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu sampai dengan Agustus 2020. Ayo, pertanyaan kedua, berapa jumlah kasus HIV sampai dengan Agustus 2020? Silakan partisipan jawabannya, kita tunggu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, tadi Pak terkait Dance for Life, ini sebenarnya Dance for Life itu suatu drill atau tarian. Kenapa sih drill atau tarian kita itu punya makna? Drill demi drill itu ada maknanya, kayak HIV and AIDS we can beat it, take responsibility. Jadi bagaimana kita bisa bisa merespon. Iya, berarti tariannya energik banget ya harusnya ya. Ya. Iya, Ya, Pak. penarinya kan energik lihat ininya Jadi, sih. energik dan tarian itu bahasa yang universal yang mudah dipahami oleh anak remaja gitu. Nah, ini kalau di Bongas semua hafal Pak. Jadi kita pengennya menyebarkan ke seluruh Iya, Kabupaten nanti ya. Indramayu. Tidak harus jadi warga Bongas dulu kan hafalnya. Iya. Oke, pertanyaan kedua, berapa jumlah kasus HIV di Kabupaten Indramayu sampai dengan Agustus 2020? Yang menjawab ini Pak ada Pak Nisa Shifaun Naja, jumlah kasus HIV di Indramayu sampai Agustus 2020 adalah 299 orang, 70 laki-laki dan 229 perempuan. Bukan. Bukan. Salah. Belum tepat. Ayo. Ayo cari Dari yang awal tepat. sampai akhir Pak ya? Iya, dari mulai ditemukan 93 sampai dengan Agustus 2020. HIV loh, HIV bukan IMS lainnya. HIV, ayo. HIV AIDS. Oke Pak, nanti kita juga mohon untuk diundang ke Dinas Kesehatan. Jika ada yang berkaitan dengan isu-isu kesto atau HIV/AIDS, biar kita bisa sinergi Pak. Apa Iya, yang betul. bisa
Lalu untuk closing statement, apa closing statement dari narasumber, silakan Pak. Apa yang akan Bapak sampaikan? Mungkin Bapak bisa mensosialisasikan kepada masyarakat Indramayu secara luas atau seluruh dunia. Inilah program Bongas Kerumpi ini paling efektif, Pak. Silakan. Ya, terima kasih untuk closing statement namanya ya. Betul, Ya. Pak. Penutup. Iya. Yayasan Kusuma Bongas apa ya? Saya sudah diundang di kegiatan ini yang mudah-mudahan tadi ya tetap semangat. Artinya gini, tadi saya di awal selalu menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap Kusuma Bongas dalam kontribusi di kesehatan reproduksi remaja. Saat ini saya diundang terkait dengan yang lebih spesifik IMS dan HIV/AIDS gitu kan. Mudah-mudahan tadi walaupun tadi kalau menyasar dari reproduksi remaja itu sangat relevan ya, artinya kan perilaku ya, perilaku itu bukan hanya perilaku artinya hidup bersih dan sehat, karena tadi HIV ini juga perilaku kan gitu kan. Bagaimana perilaku kita bisa untuk mencegah IMS dan HIV/AIDS ini juga perilaku. Luar biasa, tetap semangat. Mudah-mudahan program-programnya tadi ya selalu berjalan dengan lancar, gitu kan. Mudah-mudahan kami juga bisa support, artinya dalam hal apapun, artinya bukan hanya dari sisi materi tadi, dari sisi bagaimana pada saat yayasan ini membutuhkan tadi narasumber atau dan lain sebagainya, informasi gitu kan, karena sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh seseorang ya tadi insya Allah akan menjadi manfaat gitu kan, karena ilmu yang bermanfaat lah yang tadi yang akan dicatat menjadi amal ibadah ya. Tetap semangat, terus berkarya gitu kan untuk mewujudkan Bongas bebas IMS dan HIV gitu kan tadi sampai dengan mendunia gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah gitu kan. Mungkin itu dari saya. Saya juga mohon maaf ya, barangkali dalam tadi nih sesi ngobrol kita ada kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan gitu, baik untuk host ataupun pemirsa gitu kan ya. Ya saya mohon maaf karena manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia tempatnya salah, yang sempurna itu hanya milik Allah ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua, Bapak jangan itu dulu ya, jangan keluar dari arena dulu. Oh gitu. Ternyata masih betah ya. Pertanyaan kedua ini belum dijawab karena waktunya sudah habis. Lalu Bapak ke pertanyaan ketiga langsung. Oh, pertanyaan ketiga. Iya. Yang ketiga lebih sulit atau lebih mudah ya? Yang mudah-mudah aja Pak. Yang mudah-mudah aja ya. Yang mudah-mudah aja. Sasaran lokus untuk tadi bidang P2P satu saja. Ayo pertanyaan ketiga, sasaran lokus bidang P2P satu saja sebutkan. Ya, yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Ya. Silakan para partisipan yang masih menonton siaran kita kali ini, karena ini merupakan pertanyaan terakhir. Silakan partisipan jawab dengan cepat dan tepat. Waktunya hanya 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak, saya juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Pak Dede selaku kasih bidang P2P. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir pada acara Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi, karena masih banyak mimpi Pak di Bongas yang belum kita realisasikan. Mungkin lain waktu kita juga bisa diundang di Dinas Kesehatan. Jadi Bongas Ngerumpi on the road ya Pak ya, on the road. Nanti kita yang kesana gitu kan. Mudah-mudahan Bapak Kadis juga bisa untuk menjadi narasumber kita pada kesempatan nanti.
Oke, sebelumnya saya juga akan menyampaikan terima kasih kepada Talita Komi. Thank you to Talita Komi who has contributed to the Bongas Chat to the Rise of Streaming program. I hope the Talita Komi program will be even better in the future. Sincerely yours, Talita Komi. Oke. Lalu pertanyaan ketiga belum ada yang jawab, Pak. Gimana? Sulit ya sepertinya. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai program kita kali ini, acara kita kali ini. Saya selaku host Bongas Rumpi, Sulistiania dan Dewi, dan narasumber kita Bapak Dedes. Bapak Dedes. Saya pamit diri, undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada yang jawab. Nisa Simona, sasaran Naukus P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah ya, Pak? Iya, yang HIV tadi jawabannya. Iya. Alhamdulillah. HIV, TBC dan kusta. Iya,